Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Salam sejahtera Bapak sampaikan, adik-adik. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang wirausaha sukses, kreatif, dan etika bisnis. Adik-adik sekalian, seorang wirausaha mempunyai sifat seperti ini, adik-adik. Pertama adalah percaya diri atau self confidence, ya. Kemudian yang kedua berorientasikan tugas dan hasil. Bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam wirausahanya dan berhasil atau result. Kemudian dia berani mengambil resiko, ya, walaupun resiko itu salah, tetapi betul-betul menjadi pengalaman berharga buat dia. Yang keempat adalah punya jiwa leadership atau kepemimpinan, kemudian dia punya keorisinilan karena kreativitasnya, kemudian berorientasi ke masa depan atau visioner, ya. Nah, kunci sukses wirausaha yang lainnya, adik-adik. Pertama, dia punya dream, ya, karakteristiknya punya dreams, punya visi ke depan. Kedua, decisiveness, yaitu cepat, tepat, penuh perhitungan dalam mengambil keputusan. Ketiga, dia does, tidak menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan peluangnya. Keempat, determination, punya perhatian dan tanggung jawab tinggi dan pantang menyerah. Yang kelima, dedication, dia bekerja tidak mengenal waktu, pengabdian terus untuk pekerjaannya, ya untuk usahanya. Kemudian devotion, mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Details, memperhatikan faktor-faktor kecil, faktor-faktor yang rinci, ya. Kemudian destiny, dia bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian dollars, ya, dia tidak mengutamakan kekayaan, tapi bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan untuk pengabdian. Kemudian distribut, bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya, bersedia dia men-sharing kepemilikan bisnisnya kepada orang lain, ya. Nah, langkah menuju wirausaha sukses menurut Murphy and Pax adik-adik, ya. Pertama, ability to communicate. Jadi dia cerdas atau mampu berkomunikasi. Kedua, ambition drive, dia selalu ingin maju terus. Ketiga, collect education, dia selalu ingin belajar. Kemudian keempat, making sound decision, dia mampu mengambil decision, kebijakan atau keputusan. Kemudian self confidence, percaya diri. Good appearance, yang mempunyai penampilan menarik, ya. Menarik dalam pengertian bukan cantik, bukan ganteng, tetapi dia punya aura yang positif. Kemudian getting things done with and through people, ya. Ini artinya dia mampu berbagi dengan orang lain, ya. Nah, wirausaha sukses itu yang pertama adalah kemampuan kerja keras, dapat bekerja sama dengan orang lain, adik-adik sekalian. Tadi penampilan menarik, yakin, ya, pandai membuat keputusan, menambah ilmu pengetahuan tadi, punya ambisi untuk maju, ini bagus, ya, pandai berkomunikasi. Sementara etika wirausaha, etika ini adalah norma yang digunakan dalam berwirausaha. Jangan sampai ketika berwirausaha melanggar norma-norma yang sudah ditentukan, ya. Nah, etika ini tata cara berhubungan dengan manusia lainnya atau dengan orang lain, dengan masyarakat beragam adat, budaya, dan tradisi. Etika ini juga sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu ya tentu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan di masyarakat. Ya, maka business ethic is a system of oaths, a collection of principles and rules of conduct based on beliefs about what is right or wrong business behavior that conforms to this principle is ethical. Ya. Jadi etika bisnis ini sangat kompleks dan sensitif, tapi intinya bagi seorang wirausaha lebih baik merugi daripada melakukan tindakan yang tidak terpuji, seperti berlaku curang, tidak jujur, tidak menepati janji, dan lain-lain. Etika dan norma setiap pengusaha, pertama terus harus mengedepankan kejujuran, ya, punya responsibility, tanggung jawab, ya, menepati janji, adik-adik, disiplin, taat aturan, taat hukum, suka membantu, ya, komitmen dan menghormati, kemudian mengejar prestasi, tentu prestasi untuk usahanya sukses, ya. Tujuan dan manfaat etika wirausaha, ya tentu pertama untuk persahabatan dan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, ya, adik-adik, kemudian mempertahankan pelanggan, kemudian membina dan menjaga hubungan. Selanjutnya adik-adik sekalian, bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Itu yang pertama jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak malas, murah senyum, ramah, pandai bergaul, fleksibel, ya, dapat bergaul dengan siapapun dan suka menolong pelanggan. Dan
Selanjutnya ada risiko usaha, ya, bisa bangkrut atau failit. Bergerak memang belum tentu berhasil, tapi jika diam ya sudah pasti gagal. Jadi memang harus bergerak, harus maju terus. Jadi bangkrut berasal dari bahasa Indonesia yang artinya menderita kerugian besar hingga mengalami kejatuhan, baik itu sebuah perusahaan, toko, dan usaha lainnya. Failit itu berasal dari bahasa Prancis, ya, asal katanya adalah faillite, yang berarti terjadinya kemacetan dalam proses pembayaran. Kepailitan ini merupakan persoalan terkait dengan ketidakmampuan debitur dalam membayar utangnya. Hal ini juga dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Strateginya apa, Adik-adik, agar tidak failit atau bangkrut? Pertama, belajar mengatur keuangan. Ada yang kenal dengan istilah business planning atau financial planning. Nah, itu yang harus diatur keuangan. Jangan terlalu tergoda melihat usaha orang lain, ya. Harus cermati dulu apakah usahanya prospektif atau tidak. Pisahkan antara uang pribadi dan uang hasil bisnis, ya, supaya tidak tercampur. Ciptakan berbagai strategi yang efektif dan efisien. Ini penting, kreativitas ini, ya, supaya tidak bangkrut atau tidak failit bisnis kita. Kemudian ada dikenal dengan istilah marketing langit. Apa itu marketing langit? Yaitu salah satu referensi, walaupun bukan berbasis keilmuan marketing, ya, tetapi lebih kepada bagaimana pendekatan kita kepada yang maha kuasa. Itu Kusnadi Fani mengatakan salah satu marketing langit ini perlu dijalankan oleh setiap pengusaha. Pertama adalah niatkan usaha ini adalah semata-mata untuk ibadah. Yang kedua, berbaik sangka kepada Tuhan, bersandar itu tawakal, ya, lalu bersyukur, ya, merutinkan ibadah, ya, dan seterusnya, adik-adik sekalian. Contoh jenis-jenis penghargaan, adik-adik, ada penghargaan lokal, kalau di BSI namanya BSI Entrepreneur Award, ya. Kemudian kalau nasional ada Wirausaha Mandiri, ya, ada ya Indonesian Small and Medium Business atau SMBA dari Kementerian UKM, ya. Kemudian apalagi ada International Young Creative Entrepreneurs, ya, yang di-create oleh Kementerian Pariwisata. Ada Princess Marketing Award, ya, yang dibuat oleh majalah, ya. Kompetisinya ada Cell Life Wire Young Entrepreneur of the Year yang dibuat oleh Cell Indonesia. Kemudian skala internasional ada kompetisi bisnis Asia Pacific Entrepreneur Award, APA, ya. Kemudian jenis-jenis penghargaan, ini yang tadi. Lembaga internasional pemberi penghargaan seperti Ernst & Young, itu lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses, ya. Jenis penghargaannya seperti Entrepreneur of the Year atau Employee, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. Ada juga Lifetime Achievement Entrepreneur, penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi yang panjang. Industry and Manufacturing Entrepreneur atau IME, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Ada lagi penghargaan Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan, retail, dan logistik. Kemudian ada lagi Young Entrepreneur, penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Ada lagi Special Award for Corporate Spirit, penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Kemudian Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial. Ini latihan soal, silahkan dikerjakan. Hanya jawabannya saja dikumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF, tuliskan NIM sama nama siswa. Adik-adik pastikan sudah mengupload semua kelompok sudah mengupload proposal bisnisnya sesuai dengan outline dan pedoman proposal bisnis ke dalam website Entrepreneur, ya, Entrepreneur Fair. Demikian adik-adik, terima kasih, sehat selalu, berkah selalu, lancar, dimudahkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.